harus juga memperhatikan dan kita harus mendorong suatu opini bahwa pemilu tetap harus diselenggarakan pada tahun 2024. Karena kita tidak menginginkan bahwa nanti ada abuse of power. Maksud abuse of power itu begini, kan semua itu kan harus didasarkan pada konstitusi, undang-undang dasar. Kalau misalkan ada pelanggaran terhadap undang-undang dasar, maka berarti kan ada abuse of power di situ. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, ini luar biasa. Kita masih berada pada tema yang sangat hangat. Sepertinya bukan lagi wacana penundaan pemilu gitu ya, tapi rada-radanya ya wacana yang mendekati hampir nyata, karena ternyata pemerintah sudah lebih serius lagi, selangkah lebih maju untuk membahas wacana penundaan ini. Dan teman-teman sekalian, untuk membahas, saya sekarang sudah bersama gitu ya, jadi sudah bersama, ada di balik Zoom ada Pak Yusat gitu ya, jadi ini kita dari UNPAD ya Pak ya, dari Betul Pak, Bandung Jawa Barat gitu ya, dan kemudian ada Pak Anwar dari Komite Pemantau Legislatif. Nah, ini luar biasa, jadi dua orang yang memiliki kapasitas untuk membahas kita tema malam ini. Tapi sebelum ke dua narasumber kami, saya ingin mereview dulu gitu ya, ini sekaligus untuk pengantar untuk kita ngobrol lebih jauh. Sekedar perkembangan terkini bahwa ternyata memang semalam itu ada beredar gitu ya, ada beredar surat yang kemudian mengatasnamakan itu adalah undangan dari pemerintah, Menko Polhukam gitu ya, yang menyatakan bahwa rapat koordinasi berkaitan dengan wacana, jadi masih menyebut berkaitan dengan soal wacana penundaan pemilu gitu ya. Ini menarik, sangat responsiflah pemerintah. Padahal banyak sekali wacana-wacana yang berkeliaran selama ini, mereka diam gitu ya. Tapi kalau wacana pemilu itu, dan yang menarik yang diundang adalah justru penyelenggara pemilu gitu ya. Yang diundang penyelenggara pemilu. Lalu kemudian lebih genit lagi karena ternyata KPU mengizinkan anggotanya untuk hadir. Walau apakah sekedar diskusi biasa, tapi ingat ketahuilah ini pemerintah. Jadi pemerintah yang melaksanakan. Apakah serius dan tidak serius? Walau kita akan bahas sebentar. Itu yang pertama, yang sekedar informasi ini. Yang kedua, sekedar untuk lagi-lagi untuk pengantar kita semua, saya membaca betul gitu ya, bahwa mau nanti diklarifikasi narasumber kita, ada beberapa negara yang memang sebenarnya sempat menunda pemilu gitu ya, terutama di masa pandemi. Bahkan sempat tercatat 71 negara, lalu kemudian turun menjadi 23, terakhir 5 gitu ya, yang sampai menunda itu lebih setahun gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat Hong Kong, ada Korea Selatan gitu ya, ada ada Korea Selatan, lalu kemudian Selandia Baru dan macam-macam gitu ya. Itu yang menunda pemilu. Tapi mereka menunda pemilu itu karena ada krisis pada saat itu. Jadi di saat kita semua tahun 2020 itu mendesak pemerintah untuk menunda pilkada karena alasan pertimbangan kemanusiaan, supaya kita berharap ditunda pilkada dan kita membuat petisi, tapi kemudian pemerintah berdalih bahwa tidak bisa karena tidak ada jaminan kapan pandemi berakhir dan pemilu pilkada harus tetap dilaksanakan karena ini masa jabatan gitu ya. Nah ini saya stresi masa jabatan gitu loh, masa jabatan gitu ya. Nah sekarang ini saya tidak tahu orang-orang apa isu yang dipakai untuk itu. Yang kedua adalah kita pernah melihat misalnya Filipina gitu ya. Filipina pernah mengundang pilkada pemilu juga, tapi karena krisis alasan pada saat itu alasannya adalah karena kekacauan gitu. Nah Indonesia tidak ada. Alasannya Indonesia terbalik nih. Karena katanya tingkat kepuasan publik itu meningkat gitu ya. Nah, kemudian harus ditunda pemilu. Jadi kalau alasan kepuasan, kita berkaca ke Amerika, malah sebenarnya pemilu presiden pertama dulu menyebut enggak, saya harus berhenti sekarang gitu, karena di tingkat kepuasan itu justru harus diakhiri gitu ya. Karena ada pertimbangan kaderisasi pembinaan. Baik, teman-teman sekalian, saya akan itu tadi sekedar review gitu ya. Saya akan ke narasumber kita. Mungkin saya ke Pak Yusar dulu gitu ya. Ini gimana sebenarnya melihat negara kita sekarang ini? Ini wacana atau memang sengaja ingin tes case publiknya gitu, para elit kita sebenarnya apa yang terjadi pandangannya sekarang ini? Baik Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Syam. Ini menarik. Memang isu masalah penundaan pemilu ini
sangat santer ya, dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang. Dan kalau saya melihat adanya perbedaan pandangan di antara partai-partai koalisi, bisa jadi menandakan ada yang ingin ibarat test the water, ingin melihat bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap wacana penundaan pemilu. Dan ternyata ya dalam pandangan saya, memang meskipun saya tidak melakukan sebuah survei ilmiah ya yang kemudian melihat berapa persen masyarakat yang ingin pemilu ditunda atau berapa persen masyarakat yang ingin pemilu 2024 tetap lanjut. Dari wacana-wacana yang saya tangkap saja, sepertinya memang lebih banyak yang menginginkan pemilu ini lanjut di 2024. Kalau Pak Luhut menyatakan berdasarkan big data pemilu ingin ingin ditunda ya kan. Ya. Kemudian juga kan sudah muncul pertanyaan dari ahli big data itu sendiri. Saya pernah melihat dalam sebuah stasiun televisi, ya saya nggak perlu sebutin nama televisinya ya. Oke. Sudah ada kemudian juga kontra wacana dan situ dipertanyakan mengenai benar nggak atau sahih nggak metode yang kemudian diklaim dengan penggunaan big data bahwa masyarakat ingin pemilu ditunda. Saya kira itu. Dan kalau misalkan kita merujuk, tadi Pak Syam sudah menyebutkan bahwa beberapa negara memang pernah menunda pemilu, tapi itu pada masa ketika pandemi sedang naik-naiknya. Ya, pada masa itu varian beta, varian alfa, beta, dan delta ya sedang meningkat. Dan kita menginginkan pemerintah punya perhatian di sana. Tapi tetap alasan itu tidak diperhatikan oleh pemerintah dan juga penyelenggara pemilu, sehingga ya pelaksanaan pilkada di tahun 2020 tetap saja berjalan kan, meskipun sudah muncul banyak kritik waktu itu. Nah, sekarang kenapa pengen ditunda? Nah, ini kan jadi satu permasalahan. Kalau alasannya misalkan karena masalah pandemi, terus kemudian negara kita baru saja dalam tanda kutip ditimpa musibah karena begitu banyak persoalan yang ditinggalkan akibat dari pandemi, mulai dari ekonomi, ya, mulai dari kemudian kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita mau komparasikan, ya seharusnya itu juga terjadi sebelumnya gitu. Pada saat masalah pilkada 2020, tapi kan tidak dilakukan, sehingga muncul pertanyaan urgensitas menunda pemilu 2024 itu apa? Kalau misalkan kita bilang masalah negara kita dihantam, bebannya lebih berat mana? Lebih berat pada saat waktu itu atau lebih berat nanti? Padahal kan kalau kita bicara nanti, kita sudah punya persiapan nih. Ini kan pandemi, ya banyak negara sudah mulai mengatakan endemi, ya kan, sudah mulai lagi pandemi. Nah, kalau negara kita sudah mulai mewacanakan akan mengakhiri pandemi. Nah, ketika kita sudah mulai mempersiapkan untuk mewacanakan akhir dari pandemi, maka kita sudah mulai juga merancang bagaimana kembali meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi isu yang beredar kan bukan cuma soal itu, ya, bukan cuma soal ekonomi, bukan cuma soal masalah kebijakan, tapi juga ada isu lain. Kita bicara soal IKN, kan? Kenapa kemudian pemilu ini ditunda? Karena ada IKN yang ingin digolkan di sana. Ya, itu salah satunya. Ya, belum lagi soal politik yang lainnya, gitu. Ya. Jadi ada agenda terselubung gitu ya. Karena kalau kita baca emang agak ini, mau diklarifikasi lagi gitu ya. Kalau alasan pandemi udah basi itu. Karena sekarang kita sudah bergeser gitu kan. Sudah bukan pandemi. Lalu kemudian mau menyebut big data, jangan-jangan data waktu pemilu pilkada tahun 2020 itu jauh lebih gede menolak daripada ini. Kalau di-compare. Alasan ekonomi juga saya mau baca, Pak. Kalau soal itu alasan ekonomi gitu ya, memang utang kita agak gede gitu ya. Utang negara kita itu agak gede. Tapi kemudian yang menurut saya adalah dalam beberapa negara kan justru kalau alasan krisis, justru kan percepatan pemilu. Jadi kalau krisis kan justru solusinya adalah percepatan pergantian pemimpin gitu loh, bukan mempertahankan. Jadi memang agak ini. Ternyata itu tadi gitu ya. Nah, yang sebelum ke Pak Anwar, satu lagi Pak, ini berkaitan dengan soal Mas ini sih ya.
kalau tadi disebut test case apa semua, tapi kan ini wacana ternyata kalau kemarin itu kan diambil oleh elit 3 partai gitu ya, sebagai paling tidak sebagai martir lah gitu ya, sorry, ya terdepan lah gitu ya. Ada Partai Amanat Nasional, lalu kemudian ada PKB gitu ya, lalu kemudian ada Golkar. Nah sekarang kan Menko Polhukam ini ngambil alih gitu ya. Alasannya sederhana, ini hanya wacana, tapi kan ini jangan-jangan ini serius supaya sebagai realisasi dari campaign di IKN kemarin gitu, Pak Isan. Ya, kalau saya berpandangan begini, urgensi dari Pak Mahfud MD mengundang beberapa penyelenggara pemilu, termasuk juga dari Bawaslu beberapa kota ya, ada Bawaslu daerah di situ yang saya tahu. Itu apa? Dan kalau menurut saya, kalau hanya sekedar membangun sebuah wacana, ini nggak rame ke publik gitu, harusnya kan hanya sekedar misalkan berdiskusi, obrolan-obrolan biasa. Saya kira nggak akan dilemparkan ke floor juga, tapi ini kan dilemparkan ke floor dan orang tahu, sehingga pada akhirnya muncul pertanyaan, nah untuk apa gitu? Apakah jangan-jangan nanti ya ini lagi-lagi pengen melihat bagaimana kemudian respon dari masyarakat terhadap gagasan penundaan pemilu. Makasih. Kita ke Panor dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Jadi boleh. Ini kita potret dari sisi apa sih yang terjadi sebenarnya di parlemen kita gitu ya. Karena kan kalau penundaan itu kan logikanya harus amandemen gitu ya. Harus amandemen gitu. Jadi konstitusinya gitu ya. Harus kita lihat pada posisi itu. Tapi kemudian misalnya kalau dilihat PDIP menolak gitu ya. Lalu kemudian ada Nasdem menolak, ada PKS menolak gitu ya. Ada Gerindra kita belum tahu nih seperti apa, karena secara resmi ketua umum belum, tapi beberapa petinggi sudah menyatakan menolak gitu ya. Sama dengan P3 sekjen sudah menyatakan menolak. Jadi kalau kita coba hitung-hitung yang solid itu ada tadi 3 partai gitu ya. Yang kemudian yang aneh itu Pak Nur, ini kan partai pemerintah itu kan PDIP gitu. PDIP gitu ya, tapi kemudian PDIP justru yang menolak gitu. Apakah ini bukan desain sebenarnya yang ini kan PDIP mendukung konstitusi, amandemen konstitusi malah sebenarnya, meskipun tadi sudah menarik kembali dukungan itu ya. Itu tapi kemudian itu gimana pandangannya, petah di DPR sekarang gimana? Iya, makasih Pak Sam. Ini memang menarik mencermati isu penundaan gitu ya. Dan kami memang memantau di DPR gitu. Jadi tadi itu seperti yang digambarkan Pak Sam, jadi ada sejumlah partai yang sebenarnya menolak sejak awal keluarnya isu ini ya, dikeluarkan oleh pertama kali oleh Cak Imin gitu ya, dari PKB, dan kemudian disambut oleh 2 partai lainnya gitu. Nah, ya sampai sekarang memang masih kuat penolakan gitu ya di DPR gitu, di fraksi-fraksi yang tadi disebut Pak Sam, ada partai penguasa malah kemudian juga kekeh untuk menolak wacana penundaan ini, dan sampai sekarang tidak ada pergerakan gitu ya masuk pada proses amandemen di DPR, belum ada agenda-agenda yang ada gitu. Nah, di internal di DPR sebenarnya ini kan malah justru melemah sebenarnya ini. Kami melihat semestinya kan dalam proses ini sudah harus kuat pengawasan gitu ya dari DPR untuk proses persiapan. Ini kan sudah tidak lama lagi akan ada tahapan bulan Juni akan mulai gitu ya. Kalau tidak ada penundaan bulan Juni sudah tahapan. Benar. Berarti sebenarnya KPU meskipun belum ada pelantikan sebenarnya sudah ada tahapan untuk persiapan menyambut untuk tahapan pertama gitu ya. Jadi semestinya DPR ini sudah harus maksimal dengan fungsi pengawasannya mengawasi proses itu. Dan bahkan kalau menurut saya seperti tadi yang disampaikan Pak Sam, yang surat yang undangan yang beredar di Balikpapan gitu, dan mungkin juga di beberapa daerah yang tidak terlacak gitu ya, dan sudah ada, itu menjadi bagian temuan dari DPR sebenarnya menjadi bahan untuk dibahas di DPR, karena ini menurut saya ini adalah
sesuatu sebenarnya yang merusak betul proses kita menuju pada pematangan persiapan pemilu 2024 gitu. Nah, dan DPR diam gitu. Sejak awal malah munculnya wacana ini, DPR sendiri diam terhadap memang ada itu berapa partai menyatakan, tapi di internal DPR sendiri, fraksi-fraksi itu belum ada penegasan betul bahwa kita menolak untuk adanya proses untuk melakukan pembahasan tentang penundaan pemilu 2024. Itu pasang kondisi. Itu peta di DPR, tapi ini kan amandemen Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang 45, berarti kan MPR. Nah, kalau kita lihat peta sebenarnya ada 711, kalau gue terus 711 gitu ya, anggota MPR, karena 360 anggota DPD, lalu kemudian 557 DPR. Jadi kalau dalam konstelasi seperti itu berarti sepertiga anggota MPR yang hadir, lalu kemudian 2/3 menyetujui. Nah, ini kan agak-agak menarik untuk coba kita baca peta Pak Isat ini. Gimana melihat peta untuk jangan-jangan diam-diam ini karena kan sampai sekarang presidennya kan menyebut ya kita taat konstitusi. Mau konstitusi itu kan kalau tiba-tiba di amandemen selesai gitu. Gimana itu? Memang nggak mudah kalau ingin mengundurkan pelaksanaan pemilu ya, terutama pilpres. Karena kan sudah ada dalam konstitusi, di Undang-Undang Dasar itu dijelaskan presiden itu kan memiliki masa jabatan 5 tahun dan yang sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Yang berarti kita hitungnya dua kali 5 tahun gitu 10 tahun. Dan kalau ingin memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi tentu harus berubah ataupun mengamandemen Undang-Undang Dasar. Dan kalau ingin merubah Undang-Undang Dasar itu kan bukan cuma DPR saja, tapi harus mengajak atau mengikut sertakan anggota DPD ya, para senator kita. Nah, tentu kekuatan politiknya ini harus dilihat juga. Apakah keseluruhan partai yang ada di DPR, utamanya adalah partai-partai koalisi, itu setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden? Menurut saya seperti yang disampaikan oleh beberapa anggota ataupun politisi ya dari PD Perjuangan, dari Nasdem dan sebagainya, pada posisi tetap untuk mempertahankan pemilu atau penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Jadi tidak bergeser. Ya, walau alam kalau misalkan nanti memang ini adalah sebagai test the water ya, kita kurang tahu pasti. Bisa jadi juga sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di PAN, terus kemudian oleh PKB ya, itu ingin sebenarnya menunjukkan loyalitas mereka gitu. Tapi ya dalam tanda kutip ya kita melihat loyalitasnya seperti apa gitu kan. Nah, kita kan tahu bahwa kalau mereka tidak menunjukkan loyalitas bisa jadi nanti ada reshuffle ataupun yang lain sebagainya. Tapi tentu kita juga harus tetap berhati-hati dengan wacana yang digelontorkan oleh mereka terkait dengan keinginan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi untuk 2 tahun ataupun 3 tahun ke depan setelah 2024 itu. Pak Isa, saya tertarik tadi itu, tertarik kata-kata ini soal loyalitas gitu loh. Loyalitas kepada presiden gitu ya. Ini kan kabinet ini gitu ya, dan kemungkinan akan minta dapat jatah macam-macam. Kalau dalam konteks pembacaan itu berarti sebenarnya presiden kita memang ada keinginan memperpanjang masa jabatan gitu loh. Ya, begini. Kalau dari Pak Jokowi sendiri, dari apa yang saya tangkap aja dari omongan beliau ya, apa yang disampaikan, keinginan untuk memperpanjang justru tidak ada. Tapi kan yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang berada di belakangnya. Ini banyak sekali, maksud saya begini, ada beberapa fenomena yang saya coba untuk bisa mungkin komparasikan ya. Contoh, dulu pada masa Pak Harto, ketika Pak Harto ingin turun dengan istilah lengser ke Prabowo itu kan, orang-orang di belakangnya kan mengatakan Bapak masih dibutuhkan oleh rakyat, gitu kan. Nah, sehingga Bapak akan lebih baik kalau misalkan
mencalonkan diri lagi atau maju lagi sebagai presiden. Nah, saya khawatir yang kejadian yang saat ini itu serupa dengan pada masa waktu itu. Dan kasusnya sebenarnya juga bukan cuma di Indonesia. Saya ambil contoh kasus di Amerika pada masa pemerintahan Trump kemarin. Ya. Kan banyak orang-orang di belakang Trump yang mengatakan Anda ini masih dibutuhkan oleh rakyat Amerika. Amerika dirinya yang kepengen gitu loh. Nah, betul ya. Betul. Jadi orang-orang di belakang Trump mengatakan kita harus benar-benar menuntaskan Amerika great again. Karena satu periode itu nggak cukup. Tapi kan yang terjadi apa? Political chaos kan di Amerika gitu. Saya kira itu yang harus kita perhatikan juga. Ya. Jadi memang apa Pak Ishak, godaan kekuasaan ini ternyata duluan muncul di sekitar presiden gitu ya. Nah, ya kita kalau di referensi Indonesia kan masa Orde Baru ya seperti yang disampaikan tadi Pak Yusuf juga. Jadi godaan itu semakin berkuasa, semakin berstatus quo, maka semakin ada kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan. Mungkin memang bukan orang yang presiden yang bersangkutan, tapi kemudian orang di sekeliling ini yang kemudian menguatkan dan lagi-lagi ya kalau presiden kita ini kan sudah pernah beberapa kali sebelum menyatakan ke publik bahwa dia tidak akan maju gitu ya. Betul. Setuju dengan 3 periode, tapi kemudian kan semakin melemah kelihatan, semakin ke sini semakin kelihatan melemah pernyataan itu gitu aja. Itu yang tapi kan sorry, tapi kan ada referensi juga nih Pak. Saya mau kasih juga referensi gitu ya. Ini supaya kita ini. Coba kita lihat misalnya referensi yang dekat lah SBY gitu ya, atau Gus Dur. Gus Dur pada saat dilengsarkan gitu ya. Jadi Gus Dur itu kan kemudian para orang dekatnya itu kemudian bertahan gitu loh. Dan kemudian Gus Dur menyatakan, "Dah, saya lebih kepentingan publik, lebih kepentingan daripada ini masyarakat, saya menyatakan oke, saya turun gitu loh." Nah, itu dalam posisi saking mempertimbangkan publik. SBY itu menarik. SBY juga menarik gitu ya. Dan orang yang pertama mengusulkan 3 periode ternyata yang mengusulkan pada zaman SBY. Jadi pada saat itu Luhut gitu ya, dia agak mirip Luhut yang Luhut. Itu kan menyatakan juga bahwa demi stabilitas, demi ini, lalu kemudian kesinambungan pembangunan, maka kita minta perpanjangan masa jabatan presiden atau menambah 3 periode. Tapi kan pada saat itu ada tiba-tiba kejelasan, ketegasan gitu ya. Ketegasan pada saat itu SBY menyatakan bahwa dah berhenti kamu ini. Tapi kan olah-olah apakah bahasa berbeda atau karakter berbeda dan macam-macam gitu ya. Tapi kan ini justru terakhir menyebut ya kita taat konstitusi dan macam-macam. Konstitusi yang hari ini kah atau yang akan datang gitu loh. Ini gimana pembacaannya? Memang kalau wacana perpanjangan masa jabatan presiden bukan kali ini aja ya. Waktu pas masa Pak SBY juga sama. Pertama sih gini, harapan saya Pak Jokowi nggak tergoda nih dengan bisikan-bisikan orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, karena bisa jadi tadi saya mempersepsi bahwa mereka tuh sebenarnya bisa jadi menjatuhkan Pak Jokowi gitu. Karena masa jabatan yang tinggal tersisa 2 tahun lagi, ini juga sebenarnya bisa dibilang tetap cukup seksi untuk bagi beberapa partai politik untuk mendapatkan semakin banyak kader-kader mereka yang duduk dalam pemerintahan sebagai menteri, ya kan? Siapa tahu ada reshuffle gitu kan, gitu kan, gitu. Nah makanya dalam tanda kutip tadi saya sampaikan loyalitas itu. Pak Jokowi tentu harus bijak, harus kemudian dia bisa mencermati kenapa ketiga partai ini menyatakan Bapak masih dibutuhkan, harus perpanjang masa periode, menuntaskan kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu yang harus diperhatikan oleh presiden ya saat ini. Terus kemudian juga tadi kalau misalkan bicara soal bagaimana posisi PDI Perjuangan, sebenarnya posisi PDIP sendiri tetap ingin berusaha menggolkan Mbak Puan ya sebagai
entah capres atau entah juga cawapres ya dari ya siapapun itu pasangannya ya, wacana-wacana terkait dengan pasangannya kan sudah muncul, Pak Prabowo atau mungkin juga yang lain dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan bukan di 2024, itu momentumnya kapan lagi? Itu yang tentu juga harus diperhitungkan. Gitu. Makanya saya memahami kenapa kemudian PDP berada pada posisi tetap ingin di 2024. Karena mereka tidak ingin kehilangan momentum pada saat nanti Mbak Puan mungkin bisa menjadi cawapres. Kalau misalkan Mbak Puan kehilangan momentumnya di 2024, akan sangat sulit lagi nanti. Apalagi kalau misalkan jadi 3 periode gitu kan. Kalau 2 tahun pun sebenarnya harus diperhitungkan. Gitu. Kekuatannya bagaimana. Bisa kesempatan gitu hilang dengan begitu saja gitu ya. Iya, benar. Nah, kekuatan itu bisa hilang begitu saja. Makanya ini sangat harus berhati-hati gitu. Dan saya kira bagus juga untuk membentangkan wacana dari partai pengusung yang lainnya gitu. Jadi supaya tidak asal melontarkan wacana saya ada poin Pak Sam. Ini kan sebenarnya maksud yang kelihatan di publik kan memang ada pihak yang mencoba mendorong ya, baik dari partai politik maupun dari pemerintahan. Saya sebenarnya melihat ini sesuatu yang tidak beres sebenarnya ya. Ataukah tadi seperti yang dibahasakan Pak Yusa bahwa ada skenario dari Pak Sam ada kecurigaan, ada skenario memang di eksekutif gitu ya, di pemerintah untuk mendorong ini. Tapi maksudnya bahwa kok ada menteri yang begitu bersemangat gitu ya mendorong isu ini gitu. Maksudnya dalam tubuh kabinet ini ya kalau orang menyebut tidak elok sebenarnya bukan maksud tidak elok, memang tidak seharusnya ada keluar gitu ya. Maksudnya kalau memang solid ini pemerintahan, menurut saya ini tidak semestinya ada yang keluar dorongan untuk apalagi yang namanya penundaan pemilu gitu. Itu. Nah karena apa ya? Jadinya tidak dia ada menteri yang berjalan di 2 rel gitu ya, apalagi sampai kemudian sudah ke bawah dan ini sudah di luar kendali gitu. Lagi-lagi menurut saya ini kan dua Menko ini kan sudah berapa kali hal ini terjadi menurut saya kalau kita lihat dalam tubuh pemerintahan ini. Ini yang ya itu yang menurut saya sih kalau di DPR sendiri sebenarnya ya tadi lagi-lagi di awal saya menyatakan bahwa ini sebenarnya menjadi tugas DPR dalam fungsi pengawasan ini tidak tertangkap. Mungkin juga memang ya apakah masuk dalam mainan isu sehingga memang kinerja ini tidak berjalan. Dia orang hanya main di isu sebenarnya ini dan sehingga orang terjebak. Sehingga ada juga ada juga pengamat yang menyatakan bahwa ini hanya saling menutupi isu-isu dan ada hal yang ingin digolkan gitu. Ya. Kalau ini dalam konteks katakanlah ini hanya wacana gitu ya. Tapi kan kalau kita bagaimanapun ini kan wacana dan berkaitan pemilu yang sebenarnya sudah lagi 3 bulan masuk tahapan gitu. Dan pada saat yang bersamaan itu kan kita bicara bahwa dalam pemilu itu siapa sih sebenarnya stakeholder yang paling berkepentingan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau peserta pemilu kan ada partai politik, ada capres, cawapres gitu ya. Tapi kan dalam konteks lain pemilih masyarakat yang kenapa harus ikut pemilih karena inilah kedaulatan mereka untuk menentukan pimpinannya. Dengan wacana ini implikasi ke pemilu apa sih sebenarnya kalau pembacaan Pak Ustadz itu? Kalau ini banyak teman-teman menyebut bahwa ini kan paling tidak menimbulkan kegamangan di tingkat ini gitu ya. Ini pencerdasan yang tidak sehat lah katanya gitu. Tapi ini, gimana Pak Ustadz? Ya, pertama saya ingin menyampaikan gini, kalau kita bicara terkait dengan siapa stakeholder paling besar dalam pemilu, ya jawabannya adalah masyarakat, publik ya. Oke. Yang kedua adalah partai politik dan kemudian juga pasangan capres dan cawapres. Oke. Dan kalau misalkan kita bicara soal bagaimana wacana penundaan pemilu ini
kita meskipun bicara ini masih dalam bagaimana kemudian pemilu akan ditunda atau tidak, ya saya kira tetap harus juga memperhatikan dan kita harus mendorong suatu opini bahwa pemilu tetap harus diselenggarakan pada tahun 2024. Karena kita tidak menginginkan bahwa nanti ada abuse of power. Maksud abuse of power itu begini, kan semua itu kan harus didasarkan pada konstitusi, undang-undang dasar. Kalau misalkan ada pelanggaran terhadap undang-undang dasar, maka berarti kan ada abuse of power di situ. Dan saya pernah berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan. Yang terjadi di beberapa negara ketika ada seorang pemimpin yang melewati suatu batas periode yang lazim dalam mekanisme pemilihan, maka potensi yang terjadi adalah nanti akan terjadi abuse of power itu sendiri, jadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini bukan hanya pernah terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di beberapa negara-negara lain yang sebagaimana ya terlepas dari konflik Rusia dan Ukraina, contohnya adalah Rusia itu sendiri, gitu ya. Oke. Bagaimana kemudian di belakang orang-orang di belakang Putin itu orang pendukungnya menyatakan bahwa sama seperti halnya di luar rezim Orde Baru bertahan, kemudian negara akan membah tanpa Anda, maka kemudian disitulah seorang pemimpin merasa bahwa saya ini adalah orang yang paling berpengaruh, saya ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan penentangan, dan segala kebijakan yang saya ambil itu pasti akan didukung oleh masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita takutkan juga bila terjadi. Nah, di Amerika hampir terjadi demikian, manakala kemudian Trump ya orang-orang di belakangnya juga membisikkan hal yang serupa gitu. Dan kita tidak ingin orang-orang di belakang Pak Jokowi ya menyatakan atau membisikkan satu hal yang tidak baik yang pada akhirnya bisa mencoreng sistem demokrasi itu sendiri. Kita patut mengapresiasi bagaimana kemudian Gus Dur pada masanya ya mau kemudian meletakkan jabatan sebagai presiden tatkala sudah muncul banyak sekali penentangan di luar istana. Terus kemudian pada masa Pak SBY tidak bergeming dengan keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden itu sendiri. Dan saya kira ini spirit ataupun semangat moral yang harus kita sampaikan kepada Pak Jokowi adalah supaya tidak tidak mendengarkan ataupun tidak melakukan apa-apa yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh orang-orang di belakangnya dia gitu, ataupun yang menjadi pendukungnya dia. Nah, kalau misalkan Pak Jokowi merasa terdorong, nah ini akan menjadi satu hal yang bisa membahayakan. Dan saya kira merubah konstitusi itu bukan suatu hal yang mudah ya, karena kan harusnya konstitusi dibuat dalam suatu perspektif yang cukup rigid ya, meskipun nggak sangat rigid tapi cukup rigid dibandingkan dengan perubahan undang-undang itu sendiri. Dan kalau misalkan masa jabatan presiden diperpanjang, ya, maka apa dasarnya? Gitu. Kalaupun misalkan diperpanjangnya 3 tahun, berarti kan merusak satu sistem. Kalau diperpanjang dalam satu periode lagi 5 tahun, nah berarti ada semangat demokrasi yang kemudian juga tidak dijaga oleh kita ya, terutama para politisi yang duduk di MPR, baik itu di DPR maupun di DPD, gitu. Itu Pak Syam. Itu menarik dari sisi itu. Saya ingin tarik sedikit ke nanti Pak Nurjo itu ya, di soal lagi-lagi ke pemilih Pak ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau tadi disebut bahwa partai politik gitu ya, partai politik dan termasuk di MPR. Nah, MPR itu kan punya program, kalau tidak salah itu kan program yang rutin dibiayai negara itu kan kebangsaan gitu ya, sosialisasi kebangsaan itu kan. Sosialisasi 4 pilar ya. Ada macam-macam gitu ya. Nah, tapi kan dengan situasi ini kan bagaimana kita mau melihat pada posisi sebenarnya kontribusi partai, misalnya satu panornya.
kontribusi partai politik untuk kemudian mencerdaskan pemilih gitu ya dengan situasi ini, karena publik kan kemudian akhirnya melihat jangan-jangan konstitusi itu kemudian hanya bisa ditafsirkan dengan kekuasaan gitu loh. Jadi dan itu kan hanya bertafsir ketika hukum ditafsir kekuasaan kan menjadi pemerintahan otoritarian gitu ya. Nah, idealnya kan di sini partai politik itu muncul sebagai laboratorium demokrasi. Itu gimana? Iya, saya dari pernyataan Pak Yusa tadi. Jadi stakeholder terbesar kita ini kan adalah masyarakat, warga negara Indonesia atau pemilih. Gitu. Nah, kalau kita melihat ini, saya malah ingin mengatakan bahwa inilah pembelajaran demokrasi yang buruk sebenarnya. Pembelajaran demokrasi yang kalau kita bisa menyebut paling buruk, karena menjelang pemilu tentu juga masyarakat sudah siap sebenarnya. Sudah menyiapkan diri untuk mengarah ke sana. Tiba-tiba ada di tengah perjalanan persiapan itu, tiba-tiba ada wacana yang dilontarkan oleh para petinggi partai dan bahkan bila ini pemerintah untuk melakukan penundaan. Jadi ini adalah pembelajaran yang sangat buruk menurut saya kepada publik. Kalau kita bicara sejarah demokrasi, gitu ya, kita sudah pernah meruntuhkan Orde Baru, kemudian ada proses membangun demokrasi dari masanya Gus Dur dan kemudian masuk ke etapa presiden berikutnya gitu. Dan kemudian kelihatannya demokrasi kita agak kebablasan gitu ya, kebablasan untuk menjelang pemilu, baru kemudian ada wacana untuk melakukan penundaan. Nah, tentu terkait dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, sebenarnya kan ya ini tercermin bahwa kelihatannya memang partai politik tidak pernah mempertimbangkan konteks pendidikan kepada publik. Karena kalau kita kalau bicara tentang pendidikan politik, maka sekecil apapun lontaran-lontaran pikiran, ide, wacana itu kita pikirkan apa implikasinya ke publik. Nah, lagi-lagi kalau saya ketika ini dilontarkan, maka ini akan memberikan pembelajaran buruk bahwa bisa loh di saat-saat injury time persiapan pemilu kita bisa mengubah atau mengamandemen. Tiba-tiba ditunda. Itu kan pembelajaran buruk bagi calon-calon pemimpin masa depan yang sebenarnya akan hadir nanti di pemilu 2024 itu. Ya, memberikan lagi-lagi catatan buruk, dan itu akan diamini. Tentu orang akan melihat, oh ini bisa loh dilakukan. Ya. Saya baru tadi ini Pak, saya tadi itu sama warga gitu ya. Ini sekaligus merefleksi yang terakhir nih. Jadi tadi itu kami sama warga, lalu kemudian ngobrol gimana kalau kemudian kita buat kegiatan menjelang pemilu, gitu ya, konsolidasi supaya kemudian bisa melawan oligarki, melawan money politik lah gitu ya. Tapi kemudian kan tiba-tiba menyebut begini, emang jadi pemilu Pak? Kan ini menarik, ini satu, emang jadi pemilu. Terus kami lanjut, ini kan kita sudah dengan penyelenggara sudah ini. Terus dia jawab, nah kan buktinya penyelenggara kan sekarang malah sudah ikut diundang untuk membicarakan ini. Nah, saya ingin bertanya ke Pak komentar dari Pak Yusuf ini berkaitan soal trust gitu ya. Soal trust, modali trust itu dalam sebuah pemilu, baik itu dalam pemilunya sendiri termasuk kepada penyelenggara, betapa pentingnya gitu ya. Ini dengan situasi ini Pak, implikasinya gitu loh. Ini kita lihat, dan seperti apa kira-kira kalau menjadi pemilu ke depan, apa ini tidak membawa implikasi yang macam-macam lagi. Pak Yusuf. Ya, mungkin maksud dari pertanyaan Pak Syam, kalau misalkan pemilu ditunda gitu ya, implikasinya apa begitu? Ya, jadi kalau misalnya tetap tidak ditunda gitu loh. Jadi ini dengan situasi sekarang terus dibiarkan bergulir. Ini kan ada dua wacana yang tidak kalau istilah rating tidak bergeser Pak. Penundaan pemilu dengan minyak goreng ini. Gitu kan? Nah, tadi saya kasih ilustrasi. Jadi ada warga petani, lalu kemudian kita ngajak ngobrol soal persiapan pemilu, dia jawab, emang jadi pemilu. Kan? Dalam kaitan kualitas pemilu nanti dengan trust, kepercayaan publik gitu. Apalagi dengan penyelenggara katanya sudah diajak ngobrol sama pemerintah. Itu gimana Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau misalkan kita bicara soal implikasi pemilu tidak ditunda, ya, implikasi negatif, insya Allah tidak akan ada. Kita justru bersyukur bahwa nanti kita bisa
bersiap untuk untuk memiliki suatu bukan suatu ya, seorang pemimpin yang mungkin memiliki suatu gagasan yang visioner dan bisa lebih memajukan Indonesia. Nah, karena kan tentu kita punya roadmap. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan politik, tentu tidak ingin setback, tidak ingin mundur ke belakang. Apa yang sudah dilakukan oleh contohnya misalkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY diperbaiki atau ditambahkan untuk semakin bagus di masa Pak Jokowi. Nah, setelah Pak Jokowi selesai, kita pengen roadmap-nya adalah semakin meningkat lagi di kepemimpinan berikutnya. Dan kita nggak ingin setback. Justru kita berharap ketika pemilu ini tetap penyelenggaranya on the track, kita punya orang-orang yang lebih segar, ya, yang punya gagasan brilian, visioner, yang juga bagus, yang bisa mengembangkan, menambah lagi semangat keindonesiaan itu. Semangat keindonesiaan itu apa? Misalkan kita pengen menjadi negara yang maju, bukan lagi negara-negara yang dianggap sebagai negara berkembang dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalkan pemilu ini mundur, justru banyak sekali implikasi negatifnya. Di antaranya bisa ada potensi nanti untuk terjadinya abuse of power, terus kemudian ketika ada praktek undang-undang atau undang-undang dasar atau konstitusi ini dilanggar, berarti nanti akan ada celah buat orang lain juga untuk mengakali ya bagaimana kemudian konstitusi juga bisa dilanggar untuk masalah yang lain atau untuk persoalan yang lain. Nah, ini kan yang kita tidak kehendaki. Kalau misalkan nanti urusan masalah pilpres aja bisa diundur, bisa diakalin, kenapa nggak urusan yang lain juga bisa diundur? Nah, itu yang kita nggak pengen gitu kan, supaya semua tetap bisa on the track, gitu Pak. Luar biasa nih. Terakhir Pak Nur, ini kan fase tahapan sisa 3 bulan gitu ya. Jadi kita sudah mulai di bulan Juli sudah mulai, lalu kemudian pemilu 2024 gitu ya. Jadi 14 Februari gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk kemudian setidaknya menghentikan wacana ini kan, energi juga. Kemudian padahal banyak hal yang harus ditangani gitu. Atau jangan-jangan memang disebut tadi di pengadilan gitu. Tapi pengadilan harus dikembalikanlah kepada persoalan. Jangan kita kayak pegadaian gitu loh. Jadi kalau pegadaian saja kan tagline-nya gini Pak. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau ini kan mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah yang lain gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu Pak. Gimana deh Pak? Saya mau menjawab itu dengan memulai bahwa implikasi paling besar sebenarnya kan pada publik ketika ada penundaan. Kenapa? Tadi Pak Yusuf menyebut bahwa ini pemilu itu kan sebenarnya menyimpan harapan, memberikan harapan bahwa untuk melahirkan seorang pemimpin baru, visi baru, dan mungkin ada harapan untuk kesejahteraan yang baru, gitu. Dan mekanisme kita memang seperti itu. Ketika kampanye ada janji politik gitu ya, dan kemudian janji politik diterjemahkan dalam visi misi dan kemudian masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dan ada tahapan-tahapan untuk target yang akan dicapai. Nah, sehingga memang lagi-lagi ya tentu kalau tidak kalau penundaan pemilu berarti akan ada yang 3 periode. Gimana nasib kami ini yang kemudian punya ikatan politik, janji politik, menagih Anda, dan bahkan mungkin Anda tidak dievaluasi gitu. Janjinya 5 tahun, tapi menjabat 7 tahun. Jabat 7 tahun, dan kemudian untung kalau misalnya beberapa janji politiknya tercapai. Kalau tidak tercapai, akan semakin buramlah nasib publik gitu. Apalagi kalau seiring dengan terus naiknya harga minyak goreng, gitu. semakin buram. Semakin tidak ada harapan bagi publik terhadap pemerintahan gitu. Tapi kalau minyak goreng itu Pak Nur gini katanya, kita itu kan dari SD ya diajak baris berbaris, dari TK kan baris berbaris, ternyata tujuannya supaya tertib ngantri minyak goreng gitu. Saya ke Pak Yusuf untuk terakhir kali itu ini kalau statementnya sekaligus gitu ya, melihat situasi sekarang apakah terlepas apakah ini pengalihan isu dan macam-macam gitu ya, tapi apapun itu namanya, ini kan wacana ini sebenarnya berimplikasi negatif kepada publik. Setidaknya dalam pendidikan politik kita gitu ya. Nah, gimana untuk kemudian menghentikan wacana ini? Apakah harus betul tegas dari presidennya atau kesadaran dari partai politik atau justru dari elemen lain gitu ya, yang harus bergerak gitu? Karena problemnya Luhut kan menyebut 100 juta
di big data itu gitu ya. Jangan-jangan 100 juta itu adalah justru yang kebobol data pribadi kemarin gitu yang bobol gitu. Ya, sebenarnya kata kuncinya sih di masyarakat sendiri ya. Jadi di kita semua. Jadi kan kita yang kalau kita bicara soal sistem politik demokrasi yang memiliki mandat politik itu kan utamanya ada di kita semua, publik. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan diskusi yang seperti ini, tidak mendorong juga berbagai civil society untuk melakukan pengawasan, saya kira ya nantinya pemerintah akan dengan sangat mudah dan mungkin dengan senang hati ya untuk menggolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ataupun menunda pemilu nanti. Nah, saya kira ini dari kita intinya. Dan kemudian kalau kita bicara apa yang harus kita lakukan, ya kita harus mengkritisi dan mengedukasi. Mengkritisi itu ke atas, sedangkan memberikan pemahaman kepada masyarakat, mempertajam mindset mereka ya tentang perlunya kita berpolitik sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar, dan kita harus paham rambu-rambu dalam berpolitik itu seperti apa. Nah, terutama bagaimana pentingnya regenerasi politik itu sendiri. Kalau misalkan kita berpolitik tanpa ada regenerasi, ya nanti gimana orang-orang yang yang punya ide-ide brilian ya kan untuk menjadi seorang political leaders gitu. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau misalkan tertunda 2 tahun atau paling 1 periode, nah susah lagi nanti. Ya, makasih Pak Saat ini luar biasa diskusi kita sudah 45 menit. Makasih sekali lagi, ini luar biasa diskusi kita. Paling tidak saya ingin menyebut begini teman-teman sekalian bahwa kita tentu berharap dan harus kita bergerak untuk kemudian menyatakan bahwa pemilu itu harus dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu adalah 14 Februari 2024. Karena ini adalah instrumen yang disiapkan negara untuk kita berpartisipasi, melahirkan pemimpin yang lebih segar, yang lebih visioner. Jadi bukan berarti kita anti pemimpin sekarang, tapi karena kita ingin mau lebih baik, gitu ya. Karena tidak boleh setback. Jadi istilahnya Pak Nur tadi, menimbulkan kesejahteraan baru gitu ya. Karena ini kan periodenya sudah berakhir gitu ya. Jadi bukan berarti ini seandainya konstitusinya membenarkan dipilih kembali, soalnya bisa sih kalau dia kembali jadi wakil gitu loh. Tapi ya walau-walau apakah dia ingin kembali wakil gitu. Tapi itu intinya kita semua teman-teman sekalian terus bergerak dan yakinlah bahwa pemilu adalah salah satu yang harus kita jemput secara bahagia karena ini adalah proses pesta demokrasi. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Jangan bosan untuk kita undang terus Pak. Pak Nur, terima kasih. Semoga ini adalah bagian dari kampanye kita untuk terus membangun demokrasi lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.